Halo Capricorn, gimana kabar kamu? Semoga kamu lagi baik-baik saja, sehat, dan urusan kamu diberikan kemudahan ya. Amin. Baik, seperti biasanya di video ini aku akan reading untuk situasi kamu di minggu 3 dan minggu keempat bulan Februari. Oke. Untuk Capricorn, aku melihat di fase kehidupan kamu sekarang ada energi melepaskan sesuatu yang sebenarnya pernah berarti, bisa berupa situasi, mungkin hubungan, lingkungan, atau mungkin harapan yang ternyata tidak lagi membuat kamu merasa utuh. Dan aku lihat kartu ini juga sering muncul saat mungkin seseorang sedang berada di titik sadar bahwa bertahan tidak selalu membuat bahagia. Jadi kayak ada proses batin yang cukup dalam ya di sini. Mungkin kamu sedang belajar menerima kenyataan dan memilih melangkah ke arah yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Energinya memang tidak selalu mudah, karena meninggalkan sesuatu biasanya tuh membawa rasa kosong atau ragu, tapi di balik itu, ya, justru menunjukkan keberanian untuk mencari kehidupan yang lebih sesuai dengan hati kamu. Ya, kadang melepaskan tuh bukan berarti kalah ya, tapi justru untuk keberanian, ya, bentuk keberanian untuk menghargai diri kamu sendiri. Jadi percayalah, saat kamu berani meninggalkan hal yang tidak lagi sejalan, kamu sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih bermakna datang ke hidup kamu. Gitu. So, kita lihat untuk pekerjaan kamu. Oke. Aku melihat energi pekerjaan kamu tuh membawa suasana yang cukup positif ya. Ada potensi merasa lebih nyaman dengan lingkungan kerja, rekan kerja, atau arah pekerjaan yang kamu jalani sekarang. Dan kartu ini sering menunjukkan kepuasan secara emosional dalam pekerjaan. Bisa berarti kamu tuh mulai merasa pekerjaan ini memberi ketenangan, rasa dihargai, atau suasana kerja yang lebih harmonis nih dibanding sebelumnya. Dan aku juga melihat adanya peluang kerjasama yang baik, mungkin dukungan dari tim kamu, relasi kerja, atau orang sekitar bisa membantu kamu berkembang lebih jauh gitu. Tapi dari kartu ini juga mengingatkan bahwa kebahagiaan dalam pekerjaan itu tidak selalu hanya soal materi, tapi juga tentang kenyamanan, hubungan yang sehat, dan rasa cukup dengan apa yang kamu jalanin. Ya, kalau kamu sudah berada di lingkungan yang membuat kamu berkembang dan merasa dihargain ya, nah ini energinya bagus untuk dipertahankan dan kamu syukuri. Oke, kita lihat untuk keuangan. Keuangan kamu di minggu ini. Untuk Capricorn, keuangan di minggu-minggu ini. So, sorry tadi aku pause dulu karena ada kurir datang ya teman-teman. Untuk kondisi keuangan, aku melihat energi keuangan kamu tuh sedang masuk fase mendapatkan kejelasan ya. Bisa jadi kamu tuh mulai menyadari pola pengeluaran, cara mengatur uang, atau menemukan ide baru yang bisa membantu kondisi finansial kamu. Dan aku lihat di sini, ini tuh biasanya tentang energi keputusan yang tegas. Ada kemungkinan kamu tuh mulai lebih rasional dalam mengatur keuangan. Jadi nggak lagi terlalu impulsif dan mulai memikirkan langkah yang lebih matang nih gitu. Aku lihat kartu ini juga menunjukkan peluang rezeki yang datang dari ide, pemikiran, komunikasi, atau keberanian mencoba sesuatu yang baru. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah berani mengambil keputusan yang menurut kamu tuh paling logis dan sehat secara finansial nih kayak gitu.
Kadang keputusan yang tegas tuh memang terasa berat ya, tapi justru itu bisa membuka jalan ke kondisi keuangan yang lebih stabil. Sekarang kita bahas buat kamu yang single. Untuk Capricorn yang single di minggu ini, kita dapat Two of Swords. Jadi kalau untuk yang single, dari kartu ini tuh aku melihat kamu tuh kayak sedang berada di fase ragu, atau mungkin menahan perasaan. Bisa jadi ada seseorang yang membuat kamu tuh bingung, atau kamu masih menimbang antara membuka hati atau bahkan tetap menjaga jarak nih sama orang ini. Dan aku lihat energi saat ini ya, mungkin hati dan pikiran tuh belum benar-benar sejalan ya. Ada keinginan untuk dekat dengan seseorang, tapi di sisi lain kamu tuh masih berhati-hati karena pengalaman atau ketakutan tertentu. Ya nggak apa-apa, ngambil waktu untuk memahami perasaan kamu sendiri dulu. Tapi kartu ini juga ngingetin, terlalu menutup diri tuh bisa membuat kamu melewatkan peluang yang sebenarnya tuh baik gitu ya. Dan saat kamu sudah merasa siap, coba deh lebih jujur pada perasaan kamu sendiri. Kita lihat untuk kamu yang udah pacaran ya, Capricorn yang udah pacaran. Oke, kita dapat The Chariot di sini. Aku ngelihat hubungan kamu mungkin sedang berada di fase bergerak maju ya. Ada keinginan dari hubungan agar berkembang, entah maju tentang komitmen yang lebih serius, menyelesaikan masalah bersama, atau mulai menata arah hubungan ke depan nih. Jadi energinya itu juga menunjukkan hubungan yang perlu kerjasama dan tujuan yang sejalan. Kalau salah satu terlalu mendominasi atau berjalan sendiri, biasanya tuh hubungan kayak terasa berat gitu loh. Jadi hubungan ini bisa berkembang dengan baik kalau kalian tuh sama-sama punya arah yang jelas dan mau berjuang bareng. Dan di sini komunikasi dan saling mendukung itu jadi kunci supaya hubungan kalian tuh bisa terus melangkah maju. Sekarang kita bahas buat kamu yang udah nikah. Buat kamu yang udah nikah. Yang udah nikah kita dapat Five of Swords. So, aku ngeliat ya, ini hubungan pernikahan kamu mungkin sedang ada gesekan atau perbedaan pendapat. Atau situasi yang membuat salah satu tuh kayak merasa tidak benar-benar didengar gitu. Jadi energi kartu ini sering menunjukkan konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi kalau dipaksakan menang sendiri tuh justru bisa meninggalkan rasa yang enggak nyaman. Bisa juga ada ini sih, komunikasi yang kurang terbuka, sehingga masalah kecil tuh kayak terasa besar ya. Ya itu wajar aja ya, kadang memang nggak selamanya tuh kita kayak bisa ada komunikasi yang baik-baik aja, ya mungkin sesekali ada tapi semua pasti bisa diselesaikan. Jadi nggak semua perdebatan tuh harus dimenangkan kok. Kadang hubungan tuh justru lebih kuat saat kalian tuh memilih memahami, bukan saling mengalahkan. Jadi mencari jalan tengah dan belajar mendengarkan pasangan itu bisa membantu meredakan ketegangan dalam hubungan kalian. Baik, untuk Capricorn, aku rasa cukup dulu dengan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan buat kamu yang mungkin pengen personal reading, bisa hubungi aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Terima kasih udah nemenin sampai akhir video. Salam santu, salam rahayu untuk semuanya.